Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 107. Allah Ta'ala berfirman, Alam ta'lam, tidaklah kalian mengetahui, Anallaha, bahwasanya Allah Ta'ala, lahu mulkus samawati wal ard, bahwa Allah lah pemilik kekuasaan di langit dan di bumi. Wa ma lakum min dunillahi, dan tiadalah bagi selain Allah, dan tiadalah bagimu selain Allah seorang pelindung maupun penolong. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya, apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah lah yang memiliki mulkus samawati wal ard, langit dan bumi, dan tiadalah bagi kalian selain Allah miwaliyi, dari seorang pelindung, wala nasiri, dan seorang penolong. Maka ayat ini mengarahkan hamba yang beriman bahwasanya Allah yang mengatur semua makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Allah lah yang telah menciptakan makhluk, Allah yang memiliki makhluk, dan Allah yang mengatur seluruh urusan makhluk. Allah menciptakan makhluknya, membahagiakan orang-orang yang beriman, dan mencelakakan orang-orang kafir yang dikehendakinya. Allah lah yang telah memberikan kesehatan, yang memberikan sakit kepada yang dikehendakinya. Allah lah yang telah memberikan hidayah, taufik, dan Allah lah yang telah menetapkan hukum kepada hambanya. Allah yang telah menetapkan yang halal dan yang haram. Allah yang telah menetapkan hukum syariat bagi manusia. Allah yang menguji hambanya. Allah Ta'ala yang melihat siapakah yang taat kepada perintahnya, kepada kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah. Allah memerintahkan sesuatu karena itu mengandung maslahat, kemanfaatan, kebaikan, dan Allah melarang sesuatu karena di dalamnya ada mudarat, bahaya. Dan seorang yang beriman, dia senantiasa taat, melaksanakan perintahnya, mengikuti para rasulnya, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hal ini merupakan bantahan bagi kaum Yahudi yang mereka senantiasa memusuhi para rasul Allah. Mereka senantiasa menentang aturan-aturan Allah. Mereka pun menolak tentang nasakh dalam hukum Taurat. Mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun mengingkari Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak mau mengakui nasakhnya hukum-hukum dalam Taurat dan diganti dengan hukum dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka, Yahudi Bani Israel, bahwa kepunyaan Allah langit dan bumi. Maka mereka semua wajib mentaati Allah. Apa yang telah Allah hapus,
maka mereka harus beriman bahwasanya itu telah dihapus oleh Allah. Sebagaimana Taurat telah dihapus hukumnya oleh Allah dan diganti dengan hukum Al-Quran yang telah datang di dalamnya perintah dan larangan bagi maslahat manusia sehingga dijauhkan dari hal yang mudarat. Yahudi, Bani Israel al-Yahud, mereka mengingkari nasakh, penghapusan hukum dari ayat-ayat Allah. Hal ini karena kekufuran mereka, keingkaran mereka, karena tidak masuk akal bagi mereka. Akan tetapi bagi orang yang beriman yang senantiasa mentaati Allah, maka nasakh pun, hapusnya hukum itu adalah sesuatu yang Allah syariatkan, maka orang yang beriman senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak mau mengikuti aturan Allah tentang nasakhnya hukum Taurat dan diganti dengan hukum Al-Quran. Allah Ta'ala menerangkan bagaimana yang halal dan bagaimana yang haram. Dan nasakh dan mansukh ini sudah ada di dalam aturan-aturan syariat Allah yang sebelumnya dari para nabi. Misalnya Allah Ta'ala menghalalkan Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan putra-putrinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menasakh hal tersebut pada generasi berikutnya. Kemudian Allah Ta'ala juga menghalalkan berbagai jenis binatang kepada Nabi Nuh alaihissalam setelah mendarat dari kapal setelah peristiwa banjir besar. Kemudian Allah Ta'ala menasakh, menghapus hukum kehalalan binatang tersebut. Kemudian dahulu Bani Israel dihalalkan pernikahan dua saudara dan keturunannya. Kemudian hal tersebut diharamkan oleh syariat kitab sesudahnya. Kemudian Allah Ta'ala misalnya memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Kemudian perintah tersebut dinasakh, dihapus sebelum hal itu dilakukan. Ini adalah berbagai macam nasakh, itu penghapusan hukum di dalam syariat Allah. Dan orang yang beriman akan mengikuti semua aturan Allah. Apa yang Allah hapus hukumnya dan Allah ganti dengan hukum yang lain, maka orang yang beriman senantiasa mentaatinya. Adapun kaum Yahudi, mereka justru berpaling dari hal tersebut. Mereka tidak mau mengikuti aturan Allah, bahwasanya Allah menasakh satu hukum, menghapus satu hukum dan mengganti hukum yang lain. Adapun Muslim, maka mereka beriman dengan nasakh dalam hukum Allah Ta'ala, hapusnya hukum Allah Ta'ala dan Allah mengganti dengan hukum yang lain yang lebih baik atau semisal sepadan dengannya. Dan orang yang beriman taat kepada semua aturan Allah, karena pasti itu mengandung hikmah yang baik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad.